Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan senantiasa terlimpah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran daring. Sebelumnya, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu, walaupun jauh, tapi berdoa sebelum memulai pembelajaran itu penting banget. Agar dalam pembelajaran kita diberi kelancaran dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran daring ini, Ibu akan berpesan kepada kalian semua untuk selalu jaga kesehatan kalian, tetap stay safe and healthy, tetap di rumah aja, karena pada saat ini semuanya wajib untuk berada di rumah. Tidak perlu keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Jangan lupa untuk cuci tangan, selalu menggunakan masker, dan jaga imunitas tubuh kita. Maka dari itu, dengan adanya wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini, tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Ibu insya Allah akan selalu berusaha untuk menyampaikan semua materi pada hari ini dan untuk kedepannya. Nah, langsung aja ya. Kira-kira nih, kita mau belajar apa ya hari ini? Ada yang tahu nggak? Atau seni tari, seni teater, seni musik, apa seni rupa? Nah, ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu keunikan gerak tari kreasi. Sebelum kita mengetahui apa sih keunikan gerak tari kreasi itu, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dari keunikan gerak. Nah, ini memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Yang selanjutnya nanti memperagakan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Lalu indikatornya apa saja sih? Nah, yang pertama, mengidentifikasi gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Selanjutnya ada merangkai berbagai ragam gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari juga. Nah, yang terakhir ini nanti menampilkan karya tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Selanjutnya, tujuannya apa sih kita mempelajari keunikan gerak tari kreasi ini? Yang pertama nih, siswa mengidentifikasi gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Yang kedua, siswa merangkai berbagai gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari juga. Nah, yang ketiga, siswa menjelaskan keunikan ragam gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Yang terakhir, menampilkan karya tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Langsung saja ya. Kira-kira siapa yang tahu apa tari kreasi itu? Ada yang tahu nggak apa tari kreasi itu? Nah, sebelumnya nih, kalian pasti sudah belajar tari tradisional ya. Kira-kira sama nggak sih tari kreasi sama tari tradisional tuh? Kalau beda, apa perbedaannya? Langsung saja. Nah, tari kreasi itu adalah
Jenis tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi, tari kreasi itu tarian tradisional yang sudah mengalami modifikasi atau yang sudah diinovasi. Bisa juga tarian buatan sendiri dengan pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada lalu diubah menjadi tarian yang baru. Jadi tari kreasi ini keywordnya adalah modifikasi ke tarian yang baru. Gitu ya, paham ya? Nah, lanjut sekarang. Apa aja keunikan tari kreasi itu? Ada yang bisa nyebutin nggak kira-kira? Nah, yang pertama, macam-macam keunikan tari kreasi itu bisa dilihat dari gerakannya, musiknya atau iramanya, busana atau kostumnya, atau pola lantainya itu sudah dirubah dari tradisional menjadi tari kreasi. Ingat ya, keywordnya adalah modifikasi atau yang diubah menjadi tarian yang baru, diperbarui dengan pola-pola tari yang sudah ada. Selanjutnya, kalau sudah tahu keunikan tari itu bisa ditinjau dari apa saja, lalu apa sih unsur pendukung tari? Nah, dari awal tadi Ibu sudah menjelaskan keunikan tari kreasi, nanti kita sambungkan dengan unsur pendukung tari. Nah, sekarang unsur pendukung tari itu apa? Dan macamnya apa saja kira-kira? Nah, ini ada 7 unsur pendukung tari. Yang pertama ada wiraga. Pasti kalian sudah pernah dengar ya, familiar dengan kata wiraga, wirama, dan wirasa. Nah, selanjutnya ada properti, ada pola lantai, ada tata rias dan busana, dan yang terakhir ada setting panggung. Nah, ini yang pertama kita membahas tentang wiraga. Kira-kira gambar apakah ini? Nah, benar ya, ini gambar orang yang sedang menari. Berarti wiraga berarti raga atau penampilan gerakan para penari. Nah, di dalam menari ini harus ada gerakannya. Kalau nggak ada gerakannya, kira-kira bisa disebut dengan tari nggak? Ayo coba difikirkan. Nah, selanjutnya ada wirama. Kira-kira ini gambar apa? Ini ada gong, ada kendang, ada bonang. Nah, ini musik karawitan. Nah, wirama adalah irama atau gerakan agar selaras untuk mencapai keharmonisan. Nah, di dalam tarian itu harus ada irama atau gending ini atau yang biasa disebut dengan lagu. Selanjutnya ada wirasa. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa ya, tari apa ya? Nah, ini gambar tari remo. Nah, pengertian dari wirasa itu adalah penjiwaan, penghayatan, dan pengekspresian gerak dalam tari. Jadi ekspresi dalam menari itu harus ada. Nah, misal nih, tari remo ini penggambarannya bagaimana? Tari gagah. Nah, kira-kira ekspresinya harus bagaimana sih? Apa harus ketawa? Atau harus mesem-mesem? Atau harus sedih? Nah, kira-kira gimana? Harus gagah, berwibawa, berarti harus tegak. Nah, beda lagi nanti kalau kalian
sedang menari tari ayu, tari putri, harus lemah lembut, lemah gemulai. Nah, selanjutnya ini ada unsur pendukung properti. Properti tari merupakan semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Nah, properti tari pada dasarnya dapat digunakan untuk memberikan keindahan bentuk pada pertunjukan tari agar garapan tari terlihat sempurna. Nah, kita lihat di sini ada macam-macam properti. Nah, yang pertama ini adalah properti topeng. Pasti kalian sudah familiar ya dengan properti topeng pada seni tari ini. Nah, yang selanjutnya ada jaranan atau kuda. Nah, ini di atasnya ada sebuah piring. Apakah ini piring untuk makan? Bukan. Biasanya kalau propertinya menggunakan piring berarti tari piring. Nah, yang terakhir ini ada selendang atau sampur yang biasanya kalian temui di beberapa tarian yang familiar. Selanjutnya ada pola lantai. Nah, pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Nah, si pola lantai ini banyak macamnya, banyak bentuknya. Nah, apa saja sih? Nah, misal gini, dalam satu grup tarian itu terdiri dari 4 atau 5 penari. Nah, para penari ini, apakah kira-kira dia akan membentuk satu pola lantai saja, berjejer lurus, nari mulai dari awal sampai dengan akhir? Nah, tentunya ada perpindahan, pergerakan, atau pergeseran. Nah, polanya apa saja sih? Contoh-contohnya macam-macamnya. Nah, pada gambar pertama ini ada pola lantai garis horizontal. Para penari satu sampai penari yang lainnya itu berjejer lurus seperti gambar pada kotak pertama ini. Nah, selanjutnya ada pola lantai garis lengkung ke depan. Ke depan, garis lengkungnya ke depan mirip membentuk huruf N. Nah, jika garis lengkungnya ke belakang, berarti kebalikannya. Polanya membentuk huruf U. Nah, ini sama. Selanjutnya ada pola lantai garis lurus membentuk segi 4. Berarti para penarinya membentuk pola segi 4. Apakah polanya hanya ini saja, Bu? Tidak. Bisa lingkaran, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, diagonal, panah, dan lain-lain. Tergantung si penata tari ingin membentuk apa. Nah, pola lantai itu dibentuk pola yang diciptakan untuk tujuannya memperindah suatu pertunjukan tari. Selanjutnya ada tata rias dan busana. Nah, kita amati gambar ini. Kira-kira ini menari apa ya? Kita lihat pengertiannya dulu. Tata rias dan busana pada seni tari adalah sarana pembantu yang berperan mendukung pertunjukan tari. Tata busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan agar melekat dengan seorang penari. Di sini sudah ada gambar penari menggunakan sayap. Sayapnya bercorak merak, biru merak. Nah, juga menggunakan mahkota. Kira-kira tari apa ya? Ya, benar, tari merak. Apakah tari kucing menggunakan busana seperti ini? Tidak. Jadi, tarian dan busana itu juga mendukung perwujudan tari atau menggambarkan suatu karakter si cerita tari tersebut.
Yang terakhir ada setting panggung. Nah, ini dibagi menjadi dua, panggung terbuka dan proscenium. Nah, yang pertama di sini sudah terbuka, berarti panggungnya misalnya ada di lapangan. Biasanya kalau panggung terbuka menggunakan panggung portable atau bongkar pasang. Nah, kalau proscenium ini terkadang juga ada di dalam ruangan. Nah, kalau proscenium ini bukan menggunakan panggung portable atau yang bongkar pasang. Kira-kira gambar di bawah ini termasuk panggung terbuka apa proscenium? Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Oh iya, maaf, kalian gambarin ya. Coba kalian diskusikan, kalian amati gambar di bawah ini termasuk panggung terbuka atau proscenium. Nah, ini submateri selanjutnya ada memperagakan gerak tarik kreasi dengan menggunakan unsur pendukung. Pada submateri ini coba kalian buka buku paket seni budaya halaman 96 sampai dengan 97. Nah, di bawah ini ibu sudah mencuplik beberapa motif gerak yang ada di buku paket kalian. Ada motif 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini nanti materi pertemuan selanjutnya. Setelah pembelajaran daring ini nanti coba kalian tirukan motif 1, 2, 3, dan 4, dan selanjutnya yang ada di buku paket. Coba kalian tirukan gerakan tari pada gambar tersebut. Nah, kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, tari kreasi adalah tarian tradisional yang sudah mengalami modifikasi dengan pengembangan dari pola-pola yang sudah ada. Selanjutnya, tari kreasi itu bisa ditinjau dari gerakan, musik atau irama, busana, dan pola lantainya. Nah, unsur pendukung tarinya ada 7. Yang pertama wiraga, lalu wirama, wirasa properti, ada pola lantai, tata rias, dan busana. Selanjutnya yang terakhir ada setting panggung. Nah, ini latihan soal untuk kalian. Nah, coba kalian cari 5 tari kreasi di Pulau Jawa. Bisa cari di Google, YouTube, atau video yang sudah kalian punya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mempunyai video tari kreasi. Nah, lalu identifikasi apa saja unsur pendukung tarinya pada setiap tarian tersebut. Nah, contoh nih, kalian nonton tari merak seperti tadi yang ibu contohkan. Nah, unsur pendukungnya apa saja sih? Bisa dari tata rias dan busananya yang ibu jelaskan tadi, menggunakan sayap berbentuk corak merak, menggunakan mahkota. Nah, selain itu apa lagi? Nah, unsurnya kan ada wirama, wiraga, wiraga. Kira-kira unsurnya bagaimana? Kira-kira ini wajahnya bagaimana? Pola lantainya bagaimana? Dan lain-lain. Nah, kalian identifikasi semuanya, bisa ditinjau dari unsur pendukung yang mana saja. Kalau sudah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sudah paham ya untuk materi hari ini dan tugasnya pertemuan selanjutnya. Pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga kita segera dipertemukan di pembelajaran selanjutnya juga. Jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan. Stay safe and healthy. Tetap jaga imunitas tubuh kita masing-masing. Jangan lupa
mencuci tangan, selalu menggunakan masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.